Ibu, Bapak, Saudara sekalian, menurut agama Buddha, di dalam Cula Kamma Vibhanga Sutta, Majjhima Nikaya Sutta Pitaka, itu dijumpai suatu alasan atau ulasan yang lebih terinci tentang perbedaan di antara makhluk hidup itu disebabkan oleh apa. Dalam Cula Kamma Vibhanga Sutta ini tentu yang menjadi sebab perbedaannya adalah karena perbuatan, karena kama. Jadi bukan karena kuman, tetapi ya karena karma itulah yang menyebabkan satu perbedaan. Di dalam Cula Kamma Vibhanga Sutta ini, atas pertanyaan seorang pemuda yang bernama Subba, akhirnya Sang Buddha menjelaskan bahwa seseorang, laki-laki ataupun perempuan, yang sukanya membunuh makhluk hidup, bersikap kejam, nah tangannya dengan beliputan darah, suka membantai, atau tidak berwelas asih terhadap makhluk hidup, setelah kematiannya, ia niscaya akan terlahirkan kembali dalam alam kemerosotan, alam kesengsaraan, alam yang menderita. Kenapa demikian? Ya karena perbuatannya. Seandainya tidak terlahirkan di alam semacam itu, tetapi terlahirkan di alam manusia, ia akan memiliki usia kehidupan yang hanya singkat. Jadi seseorang yang memiliki usia singkat itu tentu juga ada sebab-sebabnya. Nah, inilah perbuatan yang menyebabkan suatu makhluk berumur pendek. Sebaliknya, seseorang yang berpantang dari pembunuhan, yang telah menyingkirkan cambuk dan pisau yang penuh perhatian dan cinta kasih, serta menolong makhluk hidup yang lain, ya setelah kematiannya ia niscaya akan terlahirkan kembali dalam suatu alam surga yang membahagiakan. Atau kalau dalam bahasa Palinya kan disebut sugati. Nah, sugati ini kan kalau di dalam 31 alam kehidupan kan ada 6 alam sugati itu. Nah, mengapa bisa demikian? Yaitu karena perbuatannya juga. Kalaupun seandainya tidak terlahirkan di alam semacam itu, tetapi terlahirkan ya, di alam manusia akan memiliki usia kehidupan yang panjang. Jadi karena memiliki cinta kasih, tidak melakukan pembunuhan, ya dia akan memiliki usia yang panjang. Inilah perbuatan yang menyebabkan suatu makhluk itu berumur panjang. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, dari sekian banyak orang, tentu kita bisa melihat perbuatan masing-masing orang itu tidak sama. Satu sama lain. Demikian pula batas usianya juga tidak sama. Kesehatannya juga tidak sama. Dari apa yang kita lakukan dan juga orang-orang lain yang di sekitar kita lakukan, kita bisa melihat, menyaksikan sendiri, ada orang-orang yang suka menyiksa, suka menganiaya. Nah, mereka yang suka menyiksa, suka menganiaya, suka menyakiti, mencelakai makhluk lain. Nah, ada yang dengan bongkahan batu, tongkat, atau senjata. Nah, setelah kematiannya, ia niscaya akan terlahirkan kembali dalam kelahiran-kelahiran yang dikatakan alam menderita, alam dugati gitu. Alam dugati kalau dalam 31 alam kehidupan ada 4 gitu. Ia cenderung akan ditimpa berbagai macam penyakit. Nah, inilah perbuatan yang menyebabkan suatu makhluk dirundung banyak penyakit. Sebaliknya, ya, yang berpantang dari penganiayaan, berpantang dari penyiksaan,
berpantang mencelakai makhluk hidup, ya. Mereka-mereka yang berpantang dari penganiayaan, penyiksaan, mencelakai makhluk hidup ini, jika meninggal akan terlahirkan di alam surga yang membahagiakan. Ia tidak akan begitu banyak ditimpa penyakit. Nah, inilah perbuatan yang menyebabkan suatu makhluk hidup begitu mendapatkan yang namanya kebahagiaan itu. Demikian pula ada orang yang pemarah, pendendam, mudah tersinggung. Nah, kalau orang yang memiliki sifat watak seperti ini, yang pemarah, pendendam, mudah tersinggung, bahkan oleh ucapan yang kecil sajalah, ya gampang tersinggung, beretikat jahat, bahkan ada yang bengis, murka, dan gusar. Nah, setelah kematiannya, ia akan terlahirkan kembali ke alam apa ya, alam menderita. Ia akan misalnya bertubuh dan berwajah buruk. Nah, coba kalau kita bayangkan, kita suka marah, kita ambil kaca aja lah. Jadi kalau suka marah, pendendam, nah coba ambil kaca, kita lihat wajah kita, kan wajah kita juga buruk. Nah, kalau kita sering berbuat buruk demikian, nanti ya akan menerima akibat, yaitu berwajah buruk. Inilah perbuatan yang menyebabkan suatu makhluk memiliki wajah yang jelek. Sebaliknya, ya, yang tidak bersifat pemarah, ya, dia mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, tidak pendendam, tidak mudah tersinggung oleh ucapan yang sepele saja, nah, tidak beretika jahat, tidak bengis, ya, tidak murka, tidak gusar. Nah, setelah kematiannya, ya akan terlahir kembali di alam-alam surga yang menggembirakan. Sebelum meninggal saja, kalau orang yang punya sifat seperti ini, itu akan kelihatan lebih cerah. Orang sering mengatakan, wah auranya kok bagus. Gitu. Tapi jika terlahirkan sebagai manusia, akan mempunyai tubuh wajah yang menarik. Inilah perbuatan yang menyebabkan suatu makhluk mempunyai wajah dan perawakan yang menawan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu punya ya wajah, perawakan yang menawan, itulah dari perbuatan-perbuatan di masa lampaunya yang bersifat ya, tidak pemarah, tidak pendendam, tidak mudah tersinggung. Nah ini kalau di dalam Karania Metasuta itu kan ada banyak macam sifat-sifat luhur yang perlu dikembangkan. Demikian pula selain marah juga ada orang yang mudah cemburu, iri hati. Nah, kalau orang yang suka iri hati, mudah cemburu terhadap keuntungan, martabat, kehormatan, ketenaran, bahkan nanti orang lain disanjung, kita iri hati. Orang lain mendapat persembahan, dapat pelayanan, juga iri hati. Nah, kalau orang mengembangkan hal seperti ini setelah kematiannya juga akan terlahir di alam menderita. Dan dia tentu akan menjadi orang yang tidak begitu berpengaruh dan berwibawa. Jadi orang yang tidak berwibawa itu karena apa? Ya karena itu tadi, sukanya ya iri hati terhadap yang lain. Sebaliknya kalau orang itu tidak cemburu, tidak mudah iri hati terhadap keuntungan, martabat, kehormatan, ketenaran, persanjungan, persembahan yang diperoleh orang lain, nah setelah kematiannya ia akan terlahirkan kembali di alam bahagia. Nah, kalau bahasa umumnya kan kita kenal ya alam surga. Jadi seseorang mendapatkan banyak kebahagiaan karena apa? Ya tadi punya kehormatan, nah, disanjung orang lain itu karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi tidak iri hati yang dikembangkan. Nah, jika terlahirkan sebagai manusia, ia akan menjadi orang yang berpengaruh dan berwibawa karena tidak punya iri hati, ya, tidak cemburu dengan keuntungan, martabat, kehormatan orang lain. Orang akan merenungkan mereka melakukan seperti itu karena apa? Akibat perbuatannya. Dan kita juga layak untuk mencontoh hal-hal yang lebih bermartabat.
Maka ada orang yang berkarisma, itu karena apa? Ya karena perbuatan jasa-jasa di masa lampau dan juga sekarang. Kalau sekarang ya mereka mendapatkan karisma seperti itu kan sudah dilakukan sekian lama. Nah, kita juga perlu mencontoh sekarang ini, bukan sebaliknya justru iri hati. Demikian pula juga di sekitar kita, bahkan kita sendiri juga kadangkala memiliki suatu perbuatan kikir, pelit. Nah, tidak suka menyokong orang lain, ya, serta tidak suka melakukan perbuatan jasa yang namanya berdana. Apakah kepada biku, kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, mereka yang tidak melakukan hal seperti ini, ya setelah kematiannya akan terlahirkan juga di alam-alam menderita. Ia akan banyak mengalami kesusahan dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya, karena orangnya pelit. Inilah perbuatan yang menyebabkan suatu makhluk menjadi miskin. Sebaliknya, jika mereka yang tidak kikir, tidak itu pelit, atau gemar menyokong makhluk lain, suka berdana kepada para biku, kepada orang yang membutuhkan. Nah, setelah kematiannya akan terlahirkan kembali di alam surga yang kalau diceritakan itu penuh kebahagiaan. Nah, itu di dalam cerita. Tapi yang utama dalam kehidupan sekarang bagaimana kita bisa mempraktikkannya. Bukan berandai-andai di alam surga, tetapi dalam kehidupan ini tidak melakukan hal-hal yang lebih bermartabat. Nah, jika ia terlahirkan sebagai manusia, ia akan menjadi orang yang senantiasa tercukupi dengan sempurna segala kebutuhan hidupnya, karena dia suka berdana, tidak pikir. Ya. Inilah perbuatan yang menyebabkan suatu makhluk juga menjadi orang yang kaya raya. Kalau orang kaya sekarang ya, tapi kalau sekarang kaya raya sudah menikmati jasa yang lampau, tapi menggunakan dengan perbuatan yang buruk, ya akan terjadi hal yang sebaliknya. Dan di sekitar kita juga ada orang yang keras kepala, angkuh, sombong, tinggi hati. Ya, bahasa yang lebih agak apa ya, agak kasar lah, itu dikatakan orang yang bebal, keras kepala. Nah, orang yang demikian, yang tidak mau menghormati, ya, tidak punya rasa terima kasih, ya, atau memuja mereka yang patut seperti para biku atau para bijaksanawan, setelah kematiannya mereka yang tidak memiliki rasa hormat seperti ini juga akan terlahir kembali di alam alam apa ya, alam dugati, alam niraya. Ya, tergantung perbuatan yang buruk itu yang seperti apa yang dilakukan. Tetapi jika terlahirkan sebagai manusia, ia akan dalam keluarga yang rendah kedudukan sosialnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita ya ada orang yang punya kedudukan rendah, ya sekarang bisa meningkatkan untuk lebih baik juga bisa. Ya. Kenapa? Ya karena perbuatan sekarang ini menentukan sekali. Nah, inilah perbuatan yang menyebabkan suatu makhluk menjadi rendah. Dan sebaliknya, yang tidak bebal, dia pandai, tidak angkuh, ya, tidak sombong, tidak tinggi hati, atau dengan tulus menghormat, menyambut, menerima, menyanjung, atau memuja mereka yang patut, seperti ya para biku, para bijaksanawan, atau orang-orang yang layak untuk kita hormati. Nah, setelah kematiannya akan terlahir di alam-alam yang bahagia, di alam surga, yang lebih luhur. Jika terlahir sebagai manusia, ia akan berada dalam keluarga yang tinggi kedudukan sosialnya. Jadi kalau sekarang bisa menikmati karena tinggi kedudukan sosialnya, itu karena jasa-jasa yang lampau. Tapi sekarang tidak menggunakan dengan baik, ya nanti akan merosot. Demikianlah secara garis besarnya, ya, ulasan yang terdapat dalam Cula Kama Vibhangga Sutta yang dijelaskan kepada pemuda bernama Suba yang mempertanyakan tentang ketaadilan, ketakmerataan, ketimpangan, perbedaan yang terdapat di antara makhluk hidup.
Ya kan kebanyakan orang juga pada bertanya, "Ah, tidak adil ini." Nah, inilah ini ada ketakadilan, ketakmerataan, ketimpangan dan atau perbedaan yang terdapat di antara makhluk hidup, itulah sudah ditanyakan oleh pemuda Subha di dalam Cula Kama Vibhanga Sutta. Oleh karena itu sebagai umat Buddha, jika kita tidak memiliki keyakinan terhadap dalil kama dan tanpa keyakinan terhadap kehidupan lampau juga, seorang niscaya akan terkelabui oleh perwujudan kehidupan yang tampak secara samar-samar. Kenapa dikatakan samar-samar ya? Karena kita tidak tahu dengan jelas. Nah, kalau kita tidak tahu dengan jelas, ya bisa menjerumuskan ke jalan menuju kesesatan batin. Jadi menjadi sesat, jadi keliru. Oleh karena itulah, dengan paling tidak merenungkan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, jika sekarang terkenal atau tidak itu karena perbuatannya, orang yang bijaksana akan mengarahkan dirinya dengan baik. Jadi belajar dan praktek sesuai dengan Dhamma. Karena Dhamma yang dilakukan pada kehidupan sekarang berpadu dengan kama atau perbuatan yang pernah dilakukan pada kehidupan lampau, tentunya menjadi sebab keadaan yang nantinya dialami dalam kehidupan mendatang. Jadi ada perpaduan perbuatan yang sekarang dan lampau, nah ini menentukan kehidupan yang akan datang. Jadi berdasarkan dalil kama inilah setiap makhluk bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan yang pernah dilakukan.